Kening Indonesia kali ini sampai ke Mandar, Sulawesi Barat. Daerah yang tak bisa lepas dari kehidupan lautnya, baik di permukaan ataupun di kedalaman, memunculkan banyak pelayar-pelayar tangguh. Mereka berlayar, mencari ikan, berwisata, dan berpetualang hingga ke ujung lautan di berbagai belahan dunia. Seperti yang terlihat adalah salah satu perahu layar yang tercepat di dunia. Perahu yang ramping dengan jadi keruncing membelah laut dengan tenaga angin dan telah diakui oleh dunia layar internasional. Ini adalah salah satu persiapan pelayaran perahu Sandeng dengan Pulau Mandar di Festival Birds Prancis bulan Juli 2012. Saya bukan Ustadz, yang Ustadz beliau. Oh ini Ustadz. Tapi ngajar juga. Iya. Tapi udah kayak Ustadz kok bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau Ustadz tuh soalnya nanti dia di padang masar dia bisa duluan. Oh gimana? Itu lama Ustadz. Saya mau belajar jadi ragu-ragu lagi nih. Kita mau lihat ke belakang kayaknya. Ini enak banget di belakang kita ngobrol. Bapak saya Mandar, ibu saya Gorontalo ya. Tapi dia lahirnya Sulawesi Tengah. Jadi tapi banyak orang Mandar di Sulawesi Tengah juga. Orang Mandar tuh pelayar dia, tukang berlayar. Jadi kalau orang bilang saudagar, itu orang Bugis, betul ya. Tapi kalau orang pelayar, itu orang Mandar. Bugis sama Mandar itu berbeda. Kalau di Mandar itu sekarang jadi Sulbar, Sulawesi Barat. Sulawesi Barat. Nah, kalau Bugis itu sekarang di Sulawesi Selatan. Kalau Bugis biasa saudagar. Kalau Mandar itu kami, ibu saya sekarang Mamuju, Sulawesi Barat, tempat bapak saya lahir. Sulawesi Barat Mamuju kan, ada Polewali, ada Majene, itu banyak kabupaten situ, ada Mamuju Utara. Jadi itu Sulawesi Barat, sekarang dulu namanya Sulawesi Selatan, berarti Sulawesi Barat. Nah, ayah saya, panggilnya Abah itu orang Mandar, mama orang Gorontalo, tapi banyak falsafah ya falsafah Mandar lah kita, karena kita hidup kan gitu. Misalnya kita kalau hidup kayak bapak saya bilang, jangan pernah kau takut gitu kan pada orang, itu kan udah falsafah kita kan, takut hanya kepada Allah. Jadi itu dari kecil udah doktrin itu kita. Terus itu kenapa falsafah Mandar itu banyak kita pakai dari Al-Quran ya, hadis ya? Dari Al-Quran, dari hadis, dan dari satu keyakinan sebenarnya juga bahwa yang memberikan kekuatan itu adalah Allah. Makanya dia tidak pernah takut kepada siapapun. Malakbi di Pauna artinya adalah mulia di perkataannya. Malakbi di Gauna mulia di perbuatannya. Malakbi di Kerona mulia dalam tingkah lakunya. Luar biasa tuh ya. Iya. Kalau betul-betul diterapkan, tapi itu Iya. Ya, itu hadis Nabi juga ya Ustaz ya. Hadis Nabi sebenarnya itu. Teraplikasi terutama
kalau kita ya, kalau saya tidak tahu karena saya perantauan, saya 7 tahun udah masuk Jakarta saya. Tapi kalau Bapak kan Mandarnya kuat ya, agamanya juga kuat. Jadi selalu kalau tadi Malakbi di Pauna itu misalnya ngomong yang baik-baik itu memang ditraktir sama kita. Mohon maaf kalau saya mungkin dulu agak keras orang tua. Jadi kalau kita ngomong kasar sedikit, centil gitu. Jadi mulut kita nggak tahu saya kalau di sana bagaimana ya. Memang begitu. Tata krama itu sebenarnya makanya ada istilah marakdia. Ada yang namanya Pak Bicara, ada juga namanya Kodi. Itu tiga-tiganya kekuatan di Mandar. Jadi 3 kekuatan di Mandar itu, pertama adalah Marakdia, dia punya rakyat. Kemudian Perdana Menteri kayak model DPR sekarang. Kemudian yang ketiga adalah Kodi, itu ada ulama. Dan orang-orang sana itu sebenarnya sangat hormat kepada Kodi yang namanya ulama atau Kodi tadi. Jadi biar penguasa, tapi di sana tunduk pada titahnya Kodi, ulama gitu loh. Jadi ulama itu di atas daripada umaro, benar-benar gitu. Mandar 100% Muslim. Jadi budayanya juga budaya Islam, tariannya tarian Islam. Sandenya juga kan, sande kita yang juara itu kan, iya sande perahu itu juga. Itu suka. Jadi kalau saya lihat ya, saya alhamdulillah bersyukur dilahirkan dari bapak orang Mandar, mama orang Gorontalo yang memang agamanya kuat. Mungkin kalau nggak ada agamanya, mungkin saya udah kacau juga hari ini gitu. Bapak saya pernah bilang gitu ya, kalau kita orang Mandar, nah kata dia, apalagi kita ini orang Islam, itu kita malu dan haram hukumnya kalau kita kasih makan anak kita makan dengan makan uang haram. Itu selalu begitu bapak saya. Alhamdulillah itu saya jaga betul itu sampai sekarang ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah jaga gitu ya. Jadi Mbak Esa, ini pemahaman yang perlu dilakukan gitu pada zaman sekarang ini ketika orang sudah mulai tergiur pada materialisme. Dan saya lihat orang Mandar itu saya ke Sulawesi Tengah, karena saya lahir kan tidak di Mandar, saya di Sulawesi Tengah, di Palu, di Donggala ya. Itu banyak orang Mandar juga. Jadi memang pelaut mereka. Dan namanya bapak saya, artinya tuh itu rata-rata mereka orang pelaut. Saya ke Kalimantan Timur, Banjarmasin, saya pergi ke Samarinda, itu orang Mandar. Banyak sekali orang Mandar di sana. Jadi memang pelayar-pelayar, pelaut-pelaut gitu mereka, berlayar pelaut. Nanti kan selama ini kan terkenal orang Bugis itu pelaut itu ya. Sebenarnya pelaut itu orang Mandar, orang Bugis itu saudagar. Pedagang. Makanya Pak Isukala kan bikin saudagar Bugis tuh. Nah itu memang pedagang mereka. Biasanya nakoda mereka. Yang punya kapal kita mengajarkan pertama kali mengaji. Dan itu kan sebenarnya sesuai dengan sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang terbaik itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Nah itu kan sangat cocok gitu kan, seperti itu. Ya saya bersyukur pada Allah sampai saya pernah jadi menteri 5 tahun, alhamdulillah tidak jadi dubes ya. Bukan duta besar, dubes dulu dalam besi. Nah, banyak orang mantan menteri, bupati di dalam besi kan ngeri kan. Alhamdulillah besi, alhamdulillah kenangan terindah dalam hidup saya ketika saya naik haji bersama bapak saya dan tokoh Mandar yang hidup pada zaman itu dan sampai sekarang masih dianggap orang hebat, yaitu Pak Baharudin Lopa. Saya naik haji sama beliau bertiga, dan dalam perjalanan haji itu banyak sekali falsafah Mandar yang Pak Baharudin Lopa ajarkan kepada saya. Itu saya tidak tahu bahasa Mandarnya, karena itu susah bilangnya. Intinya misalnya kata beliau tadi, kalau kamu sukses nak, ya karena itu saya panggil om sama beliau, belum tentu kamu berkah. Mungkin saya tidak punya oto di Jakarta seperti kau punya oto, dia bilang gitu. Mobil ya, padahal kan Jaksa Agung tadi. Tapi saya punya oto di akhirat. Jadi jangan pernah kau cari oto di dunia, tapi kau cari oto di akhirat. Itu lagi haji tuh. Jadi saya pikir mesti dilestarikan Ustaz, supaya budaya-budaya lokal, ini kearifan lokal yang bersumber dari nilai-nilai keagamaan yang kuat, khususnya Islam, itu mesti kita lestarikan. Saya khawatir dengan masuknya informasi yang begitu dahsyat, anak-anak muda sekarang, anak-anak muda. Makanya saya tanggal 12 insya Allah di sini tokoh-tokoh Mandar kita kumpul Jakarta untuk berbicara tentang bagaimana mengembalikan budaya Mandar ini di. Saya manusia biasa, ada hilaf, ada salah, tapi saya pikir
hidup ini hanya sementara. Di surat Al-Ma'arij, 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti kalau kita hidup 62,5 tahun di dunia, baru 1,5 jam di akhirat. Sehingga kalau kita hidup 100 tahun saja belum sampai 2 jam di akhirat. Sementara di akhirat itu hum fiha khalidun, dia kekal adanya. Maka langkah, gerak, niat, cara dan tujuan kita harus betul-betul sesuai dengan sunnatul Rasul. Nah, mudah-mudahan kita diberikan berkah di bulan Ramadan ini, dan ada kearifan lokal kita pakai. Saya alhamdulillah bersyukur ada kearifan lokal, tapi kearifan lokal ini harus bersumber pada kitabullah. Dan mudah-mudahan kita bisa memberi makan anak-anak kita makanan yang halal dan thayyiban. Sebagaimana pesan bapak saya kepada saya, jangan pernah nak sebelum mau meninggal dia bilang, anak saya panggil saya yo, kamu anak paling tua, kamu punya potensi jadi pemimpin. Kata abah saya nih, Mbak, kalau kau nanti suatu ketika jadi pemimpin, jangan pernah kau makan uang haram, karena kalau kau makan uang haram akan mengalir padamu dan pada anak-anakmu, dan nanti kita tidak bisa bertemu di surga. Karena yakin bahwa perbesarannya di dunia dan kita akan bertemu di surga. Jadi janji bapak saya bahwa saya akan bertemu di surga kalau saya tidak makan uang haram. Ini akan saya jaga sampai saya mati. Insya Allah ini ya. Mudah-mudahan terjaga insya Allah. Karena kita berkeluarga tidak hanya di dunia, Pak. Dunia diciptakan buat manusia, dan manusia diciptakan buat akhirat. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, saya bilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Nah, sekarang kita dapat nih orang yang tepat nih ya, bertanya-tanya nih. Bang, tadi saya, Mbak Baby dan juga Ali bicara mengenai trilogi apa tadi? Trilogi Malakbi ya. Itu ada Malakbi di Pauna, Malakbi di Krona, dan Malakbi di Gao. Nah, itu sebuah falsafah dari Bugis katanya, dari Mandar. Itu katanya bagus sekali isinya, karena berbicara tentang apa tadi, tutur kata, bijak dalam tutur kata, bijak dalam tingkah laku, bijak dalam perbuatan. Gimana nih menurut BD, apa sih kayaknya kita bertiga tertarik sekali ini pesan dari trilogi Mandar ini. Bagus ya, perlu diangkat menjadi trilogi nasional. Malakbi nasional. Tidak hanya menjadi trilogi Malakbi Mandar. Nah, cuma orang-orang Mandar harus pertama sekali bisa menampilkan ini sebagai sebuah contoh teladan yang baik ya, sehingga menjadi panutan. Dan kalau sukses di kalangan orang-orang Mandar yang memiliki trilogi Malakbi ini, baru kita angkat menjadi kearifan nasional, menjadi trilogi Malakbi nasional tadi ini, maka ini menjadi sebuah kekuatan dahsyat bagi bangsa kita yang kita cintai.